Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Umami dengan NIM I1B023037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengkajian asuhan keperawatan KMB, psikososial dan juga maternitas selama PKK di Purbalingga guna memenuhi tugas PJBL individu mata kuliah praktik klinik keperawatan. Baik, masuk asuhan keperawatan yang pertama, yaitu asuhan keperawatan medikal bedah pada Nyonya PS postoperasi dengan diagnosa tumor mamai dextra di Bangsal Dahlia, kamar nomor 2B, RSUD Dr. Kutang Taruna Dibrata, Purbalingga dengan pembimbing klinik Ibu Sri Utami S. Kepnars. Selanjutnya itu ada table of content. Yang pertama adalah latar belakang, overview kasus, pengkajian, analisa data, prioritas diagnosa keperawatan, dan juga rencana keperawatan. Untuk yang pertama yaitu adalah latar belakang. Tumor mamai merupakan kelainan pada payudara yang ditandai oleh pertumbuhan jaringan yang tidak normal. Tumor ini bisa bersifat jinak maupun ganas dan umumnya menimbulkan tanda seperti munculnya benjolan, rasa nyeri atau perubahan pada struktur jaringan payudara menurut Hanifa et al. Tahun 2025. Data dari Globocan bahwasanya di Indonesia, angka kejadian tumor payudara cukup tinggi dengan sekitar 74,8% kasus merupakan tumor jinak yang tetap membutuhkan penanganan cepat untuk mencegah perkembangan atau komplikasi. Menurut Kultum et al. Tahun 2021. Untuk referensi sudah saya masukkan di bawahnya. Selanjutnya itu ada overview kasus. Nyonya PS, perempuan 35 tahun, dirawat dengan diagnosis postoperasi tumor mamai dextra. Pasien mengeluhkan nyeri hebat skala 8, mual, muntah, serta sulit tidur. Sebelumnya, pasien pernah menjalani operasi benjolan di payudara kiri 2 tahun yang lalu, sehingga muncul kekhawatiran. Pemeriksaan menunjukkan kondisi umum lemas, tekanan darahnya 89/53 mmHg, nadinya 83 kali per menit, suhunya 35,7 derajat Celcius, SpO2-nya 98%. RR-nya 18 kali per menit dan keluhan nyeri di area operasi. Masalah keperawatan utama yang ditemukan adalah nyeri akut yang mempengaruhi aktivitas, pola tidur, dan nafsu makan. Pasien juga membutuhkan edukasi terkait perawatan luka, manajemen nyeri, serta dukungan emosional selama masa pemulihan. Oke, selanjutnya itu ada pengkajian. Pengajian dilakukan pada tanggal 27 Oktober tahun 2025 jam 5:01. 1. Identitas klien, namanya Nyonya PS, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga dan juga pegawai ibu rumah tangga di Purbalingga. Alamatnya itu di Candi Maya, Candi Wulan, Kota Sari, Purbalingga, Jawa Tengah. Nomor rekam medisnya tidak bisa disebutkan. Untuk diagnosa medisnya itu ada tumor mamai dextra dengan gambar tertera. Selanjutnya itu ada 2. Riwayat kesehatan. A. Keluhan utama. Pasien mengatakan nyeri, mual, muntah, dan juga pusing. B. Riwayat penyakit sekarang. Pasien mengeluhkan nyeri di bagian payudara sebelah kanan setiap mau berganti posisi dan juga mengalami mual. Pasien mengatakan nyeri. P. Pasien mengatakan nyeri muncul pada istirahat dan juga aktivitas. Q. Nyeri seperti ditusuk-tusuk. R. Nyeri tidak merambat, hanya di bagian payudara sebelah kanan. S. Skala nyeri 8 dari rentang 0 sampai 10. T. Nyeri hilang timbul. C. Riwayat penyakit dahulu. Pasien mengatakan 2 tahun lalu terdapat benjolan pada payudara sebelah kiri dan sudah dilakukan pembedahan. Untuk D, riwayat penyakit keluarga tidak ada. 3. Pola kesehatan fungsional. A. Pola kesehatan dan pola manajemen kesehatan. Pasien dan keluarga ketika sakit segera mendatangi puskesmas terdekat. B. Pola nutrisi metabolik. Sebelum sakit, pasien mengatakan tidak ada gangguan makan 4-5 kali makan sehari. Saat sakit, pasien mengatakan sulit sekali untuk makan dan minum karena selalu merasa mual saat makan dan juga muntah. C. Pola eliminasi. Sebelum sakit, pasien mengatakan tidak ada gangguan BAK dan juga BAB. Setelah sakit, pasien mengatakan belum BAK dan juga BAB setelah dilakukan tindakan operasi. D. Pola aktivitas latihan. Sebelum sakit, pasien beraktivitas sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja sebagai pegawai ibu rumah tangga di Purbalingga. Saat sakit, pasien mengatakan payudara sebelah kiri sakit sehingga menyebabkan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. E. Pola istirahat tidur. Sebelum sakit, pasien biasanya jam 8 malam sudah tidur dan juga bangun jam 5 pagi. Saat sakit, pasien mengatakan susah tidur dan jika tidur sering terbangun. F. Pola kognitif persepsi. Pasien tidak memiliki gangguan indera, mulai dari indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan juga peraba. Pasien juga tidak memiliki masalah pada daya ingat dan juga dapat berkomunikasi dengan baik. G. Pola konsep diri, persepsi diri. Saat diberitahu bahwa harus menjalani pembedahan pada payudara sebelah kanan, pasien sudah menduga dari awal bahwa tumor payudara yang sebelah kiri yang dulu itu pastinya akan menjalar atau menyebar ke sebelah kanan. Tetapi pasien tetap merasa cemas saat dijelaskan beberapa informasi mengenai jenis-jenis biusnya. H. Pola peran hubungan. Pasien dengan
pasien dekat dengan anak dan keluarganya serta merasa didukung penuh oleh keluarganya karena anaknya selalu menemani di rumah sakit. I. Seksualitas, pasien dan suami masih satu kamar. J. Pola toleransi stres coping, pasien mengatakan ketika stres mengalihkannya dengan pergi makan, menonton TV, dan juga membuka handphone atau scrolling. K. Pola nilai keyakinan, pasien seorang muslim. 4. Pemeriksaan fisik. A. Keadaan umum, kempes mentis dan juga terlihat lemas karena masih terasa nyeri. B. Tanda-tanda vital, tekanan darahnya 89/53 mmHg, nadinya 83 kali per menit, suhunya 35,7 derajat Celcius, SpO2-nya 98%, RR-nya 18 kali per menit. D. Kepala tidak ada benjolan, matanya simetris, mata tidak ada kemerahan, telinga simetris, tidak ada benjolan, hidung simetris, leher tidak ada benjolan. E. Torak anterior, inspeksinya terlihat simetris, tidak ada bantuan otot nafas. F. Abdomen, inspeksinya tidak terlihat kembung dan juga tampak normal. G. Ekstremitas superior terpasang infus di vena metakarpal dextra, inferior teraba hangat. H. Genitalia tidak terpasang DC atau kateter urin. Untuk yang kelima, itu ada pemeriksaan penunjang tanggal 24 Oktober tahun 2025. Di sini terdapat hemoglobinnya turun, MCH-nya turun, MCHC-nya turun, MCV turun, RDW-nya itu turun. Selanjutnya itu ada analisa data dan juga prioritas diagnosa. A. Analisa data. Datanya subjektif, pasien mengatakan nyeri. Data objektifnya, pasien terlihat meringis, pasien terlihat gelisah, pasien sulit tidur, dan juga nafsu makan berubah. Untuk etiologi atau penyebabnya itu agen pencedera fisik. Untuk masalahnya itu nyeri akut dengan nomor diagnosa D.0077. Untuk referensi sudah saya cantumkan di bawahnya. B. Prioritas diagnosa keperawatan. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik ditandai dengan mengeluh nyeri, terlihat meringis dan gelisah, sulit tidur, dan juga nafsu makan berubah. Untuk rencana keperawatan, itu nomor 1, diagnosa keperawatan nyeri akut dengan nomor diagnosa D.0005. Tujuan dan kriteria hasil itu tingkat nyeri dan juga luarannya itu L.08066. Intervensinya manajemen nyeri dengan nomor intervensi I.08238. Rasionalnya itu manajemen nyeri. Untuk referensi juga sudah saya cantumkan di bawahnya. Oke, untuk asuhan keperawatan yang pertama sudah selesai, asuhan keperawatan medical bedah. Kita lanjut untuk asuhan keperawatan yang kedua, yaitu psikososial. Asuhan keperawatan psikososial pada Nyonya PS pas operasi dengan gangguan rasa nyaman, nomor Mamai Dextra di Bangsal Dahlia, kamar nomor 2, B. RSUD Dr. Gutang, Taruna di Breta, Purbalingga, dengan pembimbing klinik Ibu Sri Utami, Eskep Nurse. Untuk table of content, yang pertama adalah latar belakang, overview kasus, pengkajian, analisa data, prioritas diagnosa, dan juga rencana keperawatan. Oke, kita masuk yang pertama itu adalah latar belakang. Menurut Porter dan Perry tahun 2006, merasa aman merupakan kebutuhan dasar yang bertujuan menciptakan ketenangan, kepastian, dan juga keteraturan, sedangkan keamanan adalah kondisi terbebas dari ancaman fisik maupun psikologis. Pada pasien pasca operasi tumor Mamai Dextra, rasa nyaman sering terganggu akibat nyeri luka operasi, perubahan bentuk tubuh, adanya jerain, dan keterbatasan gerak. Ketidaknyamanan ini dapat menghambat penyembuhan dan menurunkan kualitas hidup seseorang, sehingga diperlukan asuhan perawatan yang komprehensif atau yang holistik untuk memenuhi kebutuhan fisik dan juga psikologis pasien guna mendukung pemulihan pasca operasi. Untuk referensi saya sudah cantumkan di bawah. Lalu lanjut untuk overview kasus. Nyonya PS, perempuan 35 tahun dirawat dengan diagnosis post-operasi tumor Mamai Dextra. Pasien mengeluhkan nyeri hebat skala 8 di area operasi disertai mual, muntah, pusing, dan juga gangguan tidur. Pasien memiliki riwayat operasi benjolan payudara sebelumnya sehingga menimbulkan kecemasan terhadap kondisinya saat ini. Pemeriksaan menunjukkan pasien tampak gelisah dan juga merintih dengan rasa tidak nyaman yang mempengaruhi istirahat, aktivitas, dan juga peran sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan juga pekerja. Masalah keperawatan utama adalah gangguan rasa nyaman akibat efek samping terapi disertai gangguan pola tidur dan juga ansietas, sehingga pasien membutuhkan manajemen nyeri, dukungan emosional, dan juga edukasi selama masa pemulihan. Selanjutnya kita masuk di pengkajian. Tanggal pengkajian itu tanggal 27 Oktober tahun 2025. 1. Identitas. Nama Nyonya PS, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, status kawin, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga dan juga pegawai ibu rumah tangga di Purbalingga. Alamatnya ada di Candi Maya, Candi Wulan, Kota Sari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. 2. Pola persepsi kesehatan atau penanganan kesehatan. Keluhan utama itu nyeri, mual, muntah, dan juga pusing. Lamanya keluhan sudah 2 tahun yang lalu. Susunan genogramnya.
Pasien memiliki 2 anak, yaitu laki-laki semua, dan juga masih tinggal serumah dengan suami dan juga kedua anaknya. Untuk pengkajian yang ketiga itu ada pola aktivitas dan juga latihan. Aktivitas sehari-hari, pasien merupakan ibu rumah tangga dan pegawai bulu mata. Ketika sakit membuat peran pasien sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga pegawai bulu mata terganggu. Olahraga, pasien sering berolahraga pada pagi hari. Untuk yang keempat itu ada pola istirahat dan juga tidur. Waktu bangun pada pukul 5 pagi dan juga tidur pada pukul 8 malam. Jumlah jam tidur 9 jam, masa tidurnya itu terbangun dini. Untuk yang kelima itu ada pola kognitif dan juga perseptual. Berbicaranya normal, bahasa sehari-hari memakai bahasa Jawa, kemampuan bahasanya bisa, tingkat ansietasnya itu sedang karena takut akan kondisi dan rasa nyeri yang dirasakan. Kemampuan interaksi itu sesuai, nyerinya mengalami nyeri. Pasien mengatakan nyeri muncul pada istirahat dan juga aktivitas. Nyeri seperti ditusuk-tusuk. Nyeri tidak merambat, hanya di bagian payudara sebelah kanan. Skala di skala 8 dari rentang 0 sampai 10. Nyeri hilang timbul. Untuk yang keenam, itu ada pola persepsi diri dan konsep diri. Body image, gambaran diri. Pasien mengalami gangguan citra tubuh yang berhubungan dengan fungsi alat tubuh yang terganggu dan riwayat operasi. Kondisi ini ditandai dengan adanya keluhan terhadap kondisi tubuhnya, seperti rasa tidak nyaman akibat prosedur pembedahan maupun penurunan fungsi organ tertentu. Role atau peran. Pasien seorang ibu rumah tangga dan pegawai bulu mata, sehingga memiliki peran yang terganggu ketika sedang mengalami sakit yang sekarang. Sebagai seorang ibu, selain mengurus anaknya, tetapi juga harus bekerja. Self-esteem atau harga diri. Pasien memiliki keluhan fisik nyeri pada payudaranya sebelah kanan dan juga mual muntah. Untuk yang ketujuh, itu ada pola peran dan juga hubungan. Pekerjaan, ibu rumah tangga dan juga pegawai bulu mata. Kualitas bekerja, setiap ada panggilan untuk masuk bekerja, maka pasien bekerja. Hubungan dengan orang lain baik, sistem pendukung itu anggota keluarga. Pasien memiliki hubungannya baik dengan anak-anak dan juga keluarganya. Dibuktikan keluarganya selalu menemani ketika di rumah sakit. Untuk yang ke-8 itu ada pola coping atau toleransi stres. Accepted, pasien menerima kondisi sakitnya dengan ikhlas walaupun pada awalnya pasien sedikit merasa cemas dengan kondisinya dan mampu beradaptasi dalam sakit. Untuk yang ke-9 itu ada pola nilai atau kepercayaan. Pasiennya beragama Islam dan juga pandangan agamanya tidak ada. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada analisa data dan juga prioritas diagnosa. Di sini ada 3 data. Yang pertama itu ada DS, pasien mengatakan khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi. Pasien mengatakan pusing, pasien mengatakan tidak berdaya. Untuk DO-nya, itu pasien tampak gelisah, pasien sulit tidur. Untuk penyebab atau etiologinya itu ada kekhawatiran mengalami kegagalan, masalah atau problemnya itu ada ansietas dengan nomor diagnosa D.0080. Untuk analisa data yang kedua itu DS, pasien mengatakan tidak nyaman, pasien mengatakan sulit tidur, pasien mengatakan mual. Untuk DO-nya itu pasien tampak gelisah, pasien tampak merintih. Untuk penyebab atau etiologinya itu ada efek samping terapi atau medikasi. Untuk masalah atau problemnya itu gangguan rasa nyaman dengan nomor diagnosa itu D.0074. Untuk yang ketiga itu ada DS, pasien mengatakan sulit untuk tidur, pasien mengatakan sulit terjaga, dan pasien mengatakan pola tidur berubah. Untuk DO-nya tidak ditemukan. Penyebab atau etiologinya itu hambatan lingkungan atau tindakan operasi. Untuk masalah atau problemnya itu gangguan pola tidur dengan nomor diagnosis D.0055. Untuk referensi sudah saya cantumkan juga di bawahnya. Selanjutnya itu ada prioritas diagnosa. Yang pertama itu ada gangguan rasa nyaman berhubungan dengan efek samping terapi, ditandai dengan mengatakan tidak nyaman, sulit tidur, mual, tampak gelisah, dan juga merintih. Yang kedua itu ada gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan atau tindakan operasi, ditandai dengan mengatakan sulit tidur, sulit terjaga, dan juga pola tidur berubah. Untuk yang ketiga itu ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan, ditandai dengan khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi, merasa pusing, tidak berdaya, gelisah, dan juga sulit untuk tidur. Nah, untuk rencana keperawatan yang pertama, itu diagnosa keperawatan gangguan rasa nyaman dengan nomor diagnosa D.0074 dengan tujuan dan kriteria hasil itu status kenyamanan dengan nomor luaran L.08064 dengan intervensi manajemen nyeri dengan nomor intervensi I.08238 dengan rasional itu manajemen nyeri. Untuk yang kedua,
itu ada gangguan pola tidur dengan nomor diagnosa D.0055 dengan kriteria hasil itu pola tidur dengan nomor luaran L.05045 dengan intervensi dukungan tidur dengan nomor intervensi I.05174 dengan rasional dukungan tidur. Untuk rencana keperawatan yang ketiga itu ada ansietas dengan nomor diagnosa D.0080, kriteria hasilnya tingkat ansietas dengan nomor luaran L.09093 dengan intervensi reduksi ansietas. Nomor intervensinya itu ada I.09314 dan juga rasionalnya itu reduksi ansietas. Nah, untuk rencana keperawatan juga sudah saya masukkan referensinya di bawah rencana keperawatannya. Nah, untuk asuhan keperawatan yang kedua sudah selesai. Lalu lanjut untuk yang ketiga. Oke, kita langsung lanjut aja. Untuk yang ketiga itu ada asuhan keperawatan maternitas pada Nyonya M persalinan seksiosesa postpartum hari kedua dengan indikasi oligohydramnion di bangsal Bougainville kamar nomor 1B RSUD Dr. Gutang Taruna Dibrata Purbalingga. Dengan pembimbing kliniknya itu ada Ibu Emi Triani, Eskep Nurse. Lalu ada table of content. Yang pertama itu adalah latar belakang, overview kasus, identitas, pengkajian data umum kesehatan saat ini, pengkajian pola fungsional Gordon, analisa data, prioritas diagnosa, dan juga rencana keperawatan. Baik, masuk yang pertama itu adalah latar belakang. Persalinan dengan tindakan seksi sesar merupakan prosedur pembedahan yang bertujuan untuk mengeluarkan janin dan juga plasenta melalui sayatan pada dinding perut dan juga rahim. Salah satu indikasi dilakukannya seksi sesar adalah adanya komplikasi kehamilan seperti oligohydramnion, yaitu berkurangnya volume cairan ketuban hingga di bawah batas normal menurut Iskandar et al. Tahun 2023. Kondisi ini dapat menyebabkan kompresi tali pusat dan juga menimbulkan hipoksi pada janin sehingga memerlukan tindakan operasi sesar untuk mencegah risiko kematian pada janin maupun ibu. Setelah menjalani operasi seksio sesar, pasien berisiko mengalami komplikasi pasca bedah, terutama risiko infeksi akibat adanya luka operasi. Selain itu, tindakan pembedahan dan kondisi postpartum sering membuat pasien, terutama ibu dengan pengalaman persalinan pertama, mengalami defisit pengetahuan terkait perawatan luka postoperasi, pencegahan infeksi, serta perawatan dirinya dan juga bayinya. Kurangnya informasi dan juga pengalaman tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi apabila tidak ditangani dengan edukasi yang tepat. Oleh karena itu, perawat perlu melakukan pengkajian menyeluruh serta memberikan edukasi dan juga intervensi keperawatan yang sesuai untuk meningkatkan pengetahuan pasien dan juga mencegah terjadinya infeksi pasca seksi sesar. Untuk referensi sudah saya cantumkan di bagian bawah dari Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Mahasiswa Maliku Saleh. Untuk yang selanjutnya itu ada overview kasus. Nyonya M, perempuan 27 tahun, dirawat di bangsal Bougainville RSUD Dr. Gutang Taruna Dibrata Purbalingga pada postpartum hari kedua setelah persalinan seksi sesar atas indikasi oligohydramnion dan juga gagal induksi. Hasil pengkajian menunjukkan adanya luka operasi pada abdomen bawah yang meningkatkan risiko infeksi. Selain itu, sebagai ibu dengan pengalaman persalinan pertama, pasien menunjukkan defisit pengetahuan terkait perawatan luka dan juga pencegahan infeksi pasca seksi sesar. Oleh karena itu, pasien memerlukan pemantauan luka serta edukasi kesehatan untuk mendukung proses pemulihan dan juga mencegah komplikasi. Untuk yang selanjutnya itu ada identitas. Nama klien Nyonya M, usia 27 tahun, status perkawinan kawin, agama Islam suku Jawa, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMK Muhammadiyah Bobatsari, nama suaminya itu Tuan M, usia 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan terakhir itu ada SMK Muhammadiyah Bobatsari. Nama penanggung jawabnya Tuan M, alamatnya di Jabu Desa RT 3 RW 2. Untuk nomor rekam medisnya tidak bisa disebutkan. Untuk diagnosa medisnya itu ada P1A0, HT-nya 40/1 minggu dengan oligohydramnion dan juga gagal induksi. Yang selanjutnya itu ada pengkajian. 1. Keluhan utama, pasien mengeluh ingin segera dapat berjalan atau mobilisasi setelah menjalani operasi seksio sesar. Kedua, riwayat kesehatan sekarang, pasien datang ke rumah sakit pada kehamilan ke-8 minggu, HPHT-nya 21 Januari 2025. Pasien mengalami oligohydramnion atau jumlah cairan ketuban yang terlalu sedikit atau kurang dari normal.
pada kehamilan dan juga gagal induksi, maka dari itu dilakukan segera operasi seksio sesar. Ketiga, riwayat kesehatan. Pada saat usia kandungan 8 bulan, terjadi kontraksi yang hebat sampai mengakibatkan pasien tidak bisa berjalan. Pertama, diperiksakan ke puskesmas terdekat terlebih dahulu, tetapi akhirnya dirujuk ke rumah sakit Kutang. Yang keempat itu ada riwayat kehamilan dan juga persalinan yang lalu. A. Anak pertama, umurnya 2 hari, tipe persalinannya itu seksio sesar, penolongnya Dr. Rahman, jenis kelamin laki-laki, BP atau BB lahir itu 3.340 gram, 50 cm, keadaan bayi waktu lahir itu sehat, masalah kehamilan itu ada oligohydramnion dan juga gagal induksi, pengalaman menyusui eksklusif ASI pertama. Yang kelima, itu ada riwayat kehamilan dan persalinan saat ini. Jumlah kunjungan ANC pada kehamilan ini 3 kali, HPHT atau taksiran partus tanggal 21 Januari 2025, 28 Oktober 2025, masalah kehamilan yaitu oligohydramnion dan juga gagal induksi. Untuk riwayat ginekologi, itu menstruasi pertama pada umur 12 tahun, teratur dan juga lamanya itu 4-7 hari. Riwayat KB-nya itu memakai IUD. Untuk yang selanjutnya itu ada data umum kesehatan saat ini. Status obstetrik itu ada P1A0, kesadarannya kosmetis, berat badan atau tinggi badannya itu 83 kg, TTV-nya itu tekanan darahnya 99/69 mmHg, nadinya 79 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, SpO2-nya itu 98%. Pemeriksaan fisik A. Kepala dan leher itu kepala normosefal, tidak ada lensa, tidak ada massa mata, konjungtiva tidak anemis, hidungnya tidak ada pengeluaran sekret, tidak ada alat bantu nafas, mulut mukosa bibir lembab, telinga pendengaran baik, leher tidak terdapat pembasaran di area leher, tidak ada kelenjar tiroid. Untuk di bagian dada dan juga aksila, payudara putingnya menonjol, aerolanya bersih, asinya produktif, tidak bengkal, tidak ada benjolan, dan aksila tidak ada pembesaran kelenjar limfe. Untuk selanjutnya itu ada inspeksi abdomen, linea nigranya terdapat, striae gravidarumnya ada, luka bekas operasinya ada, ekstremitasnya prosedur invasif, tangan kiri terpasang infus dan terdapat luka bekas operasi seksio sesar, perineum dan juga genital. Itu lokea jenisnya lokea rubra karena baru 2 hari, jumlah moderatnya 10-10 cm. Ganti pembalutnya 2 kali sehari, konsistensinya cair, baunya khas darah, dan juga terdapat hemoroid. Yang selanjutnya itu ada pengkajian pola fungsional Gordon. Yang pertama itu ada nutrisi dan juga cairan. A. Asupan nutrisi sebelumnya itu nafsu makan bagus, makanya 3-4 kali sehari. Sesudahnya itu nafsu makan tidak berkurang, tetap bagus, 3-4 kali makan sehari. Asupan cairannya sebelum tidak terdapat masalah, asupan cairan terpenuhi. Setelahnya juga iya, tidak terdapat masalah dan juga asupan cairan terpenuhi. Untuk yang kedua itu ada istirahat dan juga kenyamanan. A. Pola tidur pada pukul 8 malam, terbangunnya pada pukul 5 pagi, frekuensinya 9 jam, keluhan ketidaknyamanan ada, yaitu lokasi di bagian perut kencang, sifatnya tenang, dan intensitasnya itu hilang timbul. 3. Mobilisasi dan juga latihan. Tingkat mobilisasi, pasien sudah bisa miring kanan dan juga miring kiri. Untuk yang keempat itu ada keadaan mental, adaptasi psikologisnya, pasien merasa senang dan juga lega, pasien dapat beradaptasi setelah melahirkan. Untuk penerimaan terhadap bayi, itu pasien menerima kelahiran bayi dengan sangat senang. Untuk yang kelima, itu ada kemampuan menyusui, sudah mampu menyusui secara eksklusif. Yang keenam itu ada eliminasi. A. Urin, kebiasaan BAK 5 kali sehari, lancar dan juga normal. B. BAK saat ini itu tetap lancar, BAK walaupun terpasang kateter dan juga tidak ada keluhan nyeri. Untuk C. BAB, kebiasaan BAB itu 3 kali sehari. D. BAB saat ini itu tetap lancar dan juga tidak ada nyeri. 7. Keyakinan pasien seorang muslim dan juga Islam. Untuk data tambahan itu terdapat EKG dan juga terdapat hasil pemeriksaan laboratorium, USG dan juga obat-obatan. Untuk obat-obatan itu ada injeksi ketelorak 3x1, infus paceta 3x1, cefadroxil 2x1, hemavor 1x1 dan juga vitamin A 1x1. Yang selanjutnya itu ada analisa data dan juga prioritas diagnosa. Terdapat 2 analisa data. Yang pertama itu ada DS yang tidak ada, DO-nya tampak terlihat luka pas operasi di bagian kulit abdomen bagian bawah dan di atas garis rambut kemaluan pasien. Etiologinya itu lokea, masalahnya itu risiko infeksi dengan nomor diagnosa itu D.0142.
Yang kedua, itu ada DS-nya, pasien mengatakan ini adalah anak pertamanya. DO-nya itu pasien tampak bingung saat melakukan laktasi pada bayinya. Etiologinya itu tidak tahu tentang efek samping jika laktasi tidak benar. Untuk masalahnya, itu ada defisit pengetahuan dengan nomor diagnosa itu D.0111. Nah, untuk prioritas diagnosanya, itu ada yang pertama defisit pengetahuan ditandai dengan pasien mengatakan bahwa kehamilan ini adalah anak pertamanya. Pasien tampak bingung saat akan melakukan laktasi pada bayinya. Yang kedua, itu risiko infeksi ditandai dengan terlihat luka pos operasi di bagian kulit abdomen bagian bawah dan juga di atas garis rambut kemaluan pasien. Untuk referensi sudah saya cantumkan di bawahnya dari tim Pokja SDKI PPNI. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada rencana keperawatan. Yang pertama itu ada diagnosa keperawatan dan fisik pengetahuan dengan nomor diagnosa itu D.0111. Tujuan dan kriteria hasilnya itu ada tingkat pengetahuan. Untuk luarannya itu nomor luaran L.12111. Intervensinya itu ada edukasi kesehatan dengan nomor intervensi itu I.12383. Untuk rasionalnya itu ada edukasi kesehatan. Referensi juga sudah saya cantumkan di bawahnya. Untuk rencana keperawatannya kedua itu ada risiko infeksi dengan nomor diagnosa D.0142 dengan luarannya itu tingkat infeksi dengan nomor luaran L.14137. Untuk intervensinya itu ada pencegahan infeksi dengan nomor intervensi itu I.14539. Untuk rasionalnya itu pencegahan infeksi. Referensi sudah saya cantumkan juga. Nah, untuk yang ketiga, asuhan keperawatan maternitas sudah selesai. Baik, sekian presentasi dan juga laporan asuhan keperawatan selama PKK di Purbalingga. Semoga sesuai dengan harapan Bapak atau Ibu dosen. Saya akhiri. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.